Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengantar matematika diskrit, insya Allah dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi pastikan tonton sampai selesai supaya konsepnya benar-benar jelas. Mari kita memahami terlebih dahulu terkait dengan pengertian diskrit. Menurut arti katanya, istilah diskrit ini memiliki pengertian terpisah-pisah atau berbeda, bukan sesuatu yang berkesinambungan, jadi berdiri sendiri-sendiri. Kalau dilihat secara bahasa, diskrit ini menunjuk pada sesuatu yang dapat dibedakan dengan jelas antara satu dengan yang lainnya. Dan secara garis besar, matematika itu dibagi menjadi dua ranah utama. Yang pertama adalah matematika diskrit, dan yang kedua adalah matematika kontinu. Nah, perbedaannya ada pada sifat objek yang dipelajari. Apakah objeknya bersifat diskrit atau objeknya bersifat kontinu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa itu objek diskrit dan apa itu objek kontinu? Nah, matematika kontinu ini membahas tentang objek-objek kontinu, yaitu objek yang sifatnya menyambung, tidak terputus, dan nilainya bisa diukur dalam bilangan real. Jadi, apapun yang bisa dibagi sekecil mungkin tanpa batas, itu disebut dengan objek kontinu. Nah, sedangkan matematika diskrit itu berfokus pada hal-hal atau objek-objek yang bisa dihitung satu persatu, dan sifatnya tidak menyambung. Nah, contohnya bilangan bulat. Nah, jadi apapun yang bisa dihitung atau dibedakan satu persatu itu disebut dengan objek diskrit. Analoginya ini seperti jam tangan digital dan jam tangan analog. Jam tangan analog ini merepresentasikan objek kontinu, di mana jarum bergerak secara mulus dan terus-menerus tanpa loncatan. Misalnya, nilai di antara 12.02 dan 12.03 ini terdapat kemungkinan waktu yang berbeda yang sifatnya tak terhingga. Nah, sedangkan pada jam tangan digital yang merepresentasikan objek diskrit, angka di layar hanya loncat dari satu nilai ke nilai berikutnya. Misalnya 12.01 ke 12.02 ke 12.03. Jadi, tidak ada nilai di antaranya yang ditampilkan. Nah, sekarang kita bertanya-tanya, mengapa kita yang belajar tentang ilmu komputer dan jurusan sejenisnya membutuhkan pengetahuan terkait matematika diskrit? Nah, jawabannya tidak lain karena komputer sendiri itu bekerja dalam sistem diskrit, di mana komputer mengolah dan menyimpan informasi dalam bentuk nilai-nilai yang terpisah, tidak bersambungan. Seperti angka 0 dan 1 atau kita sebut dengan bit, kombinasi bit-bit ini membentuk data digital seperti teks, gambar, atau suara. Contoh lainnya terkait dengan gambar digital. Sama seperti komputer yang menggunakan bit, gambar digital ini menggunakan piksel sebagai unit diskrit untuk membentuk keseluruhan gambar. Nah, jadi belajar matematika diskrit membantu kita memahami cara komputer bekerja untuk menulis program nantinya dan memecahkan masalah digital dengan lebih logis dan lebih tepat. Jadi istilahnya, matematika diskrit itu adalah ilmu dasar dalam ilmu komputer, karena komputer sendiri bekerja secara diskrit dan informasi yang disimpan dan dimanipulasi oleh komputer adalah dalam bentuk diskrit. Nah, matematika diskrit ini juga fondasi untuk mata kuliah lain di bidang ilmu komputer dan jurusan sejenisnya. Nah, karena kita nantinya akan belajar terkait dengan algoritma, struktur data, basis data, jaringan komputer, keamanan komputer, sistem operasi, dan lain sebagainya yang membutuhkan pengetahuan matematika diskrit. Nah, sekarang, apa manfaat belajar matematika diskrit? Yang pertama, manfaatnya terkait dengan meningkatkan kemampuan berpikir logis. Karena matematika diskrit sendiri banyak membahas terkait dengan logika, pembuktian, dan penalaran deduktif.
Kemudian kita juga dilatih untuk membuat argumen yang sistematis, terstruktur, dan valid. Contohnya, semisal menentukan apakah sebuah pernyataan itu bersifat benar atau salah, menggunakan logika proposisional. Kemudian yang kedua, membantu kita untuk memecahkan permasalahan yang sifatnya kompleks. Jadi matematika diskrit ini melatih kita untuk memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil, yang lebih mudah untuk dianalisis. Contohnya untuk menentukan jalur terpendek di Google Maps menggunakan algoritma graph. Kemudian juga membantu dalam analisis data, karena di dalamnya kita belajar terkait dengan konsep probabilitas, teori graf, kemudian kombinatorika, yang sering digunakan dalam machine learning dan data science. Nah, jadi istilahnya matematika diskrit membantu kita memahami struktur data yang sifatnya rumit, misalnya jaringan sosial, rekomendasi film, atau pola perilaku pengguna. Nah, ini adalah 5 inti matematika diskrit. Jadi yang pertama kita akan belajar terkait dengan penalaran matematika atau mathematical reasoning. Jadi bagaimana kita mampu membaca dan membentuk argumen matematika. Nah, ini materinya terkait dengan logika. Kemudian yang kedua terkait dengan analisis kombinatorial. Ini menghitung atau mengenumerasi objek-objek. Nah, materinya terkait dengan kombinatorial, permutasi, kombinasi, dan lain sebagainya. Kemudian kita belajar terkait dengan struktur diskrit, yaitu bagaimana kita bekerja dengan himpunan, relasi, permutasi, dan kombinasi, serta ada graf dan tree. Kemudian juga bagaimana kita mampu untuk berpikir algoritmik, yaitu kemampuan untuk memecahkan persoalan dengan membuat algoritmanya. Dan yang terakhir, yaitu terkait dengan aplikasi dan pemodelan, yaitu bagaimana kita mampu mengaplikasikan matematika diskrit pada hampir setiap area bidang studi dan mampu memodelkan persoalan untuk problem solving. Oke, ini adalah materi perkuliahan yang akan dibahas di matematika diskrit. Oke, mulai dari logika, teori himpunan, terkait dengan matriks, relasi dan fungsi, induksi matematik, teori bilangan bulat, aljabar boolean, kombinatorial, sekuensial dan analisis recurrence, teori graf, dan terakhir terkait dengan kompleksitas algoritma. Oke, itu sekian terkait dengan pengantar matematika diskrit. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.